Baik, tema yang diberikan pada saya untuk dibahas hari ini adalah kasih Allah yang tidak terbatas. Dengan ayat sudah diberikan memang. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita lihat bersama ayat ini, ayat yang sangat familiar dengan kita. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, temanya kasih Allah yang tak terbatas. Dan memang kasih Allah itu tidak terbatas. Nah, kalau kita hanya fokus kepada teks ini saja, maka kita akan bisa melihat ada kasih Allah yang tidak terbatas itu diwujudkan lewat sejumlah hal di dalam teks ini. Yang pertama adalah bahwa kasih Allah yang tak terbatas itu dinyatakan lewat kata kasih. Kata kasih di sini menarik, bahwa saya kira kita semua tahu bahwa di dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang semuanya diterjemahkan kasih, yaitu eros, lalu philea, lalu ada storge, lalu ada agape. Ya, kalau kasih eros itu seperti laki suka perempuan, perempuan suka laki. Kalau sekarang ditambah laki suka laki, perempuan suka perempuan, gitu. Ya. Nah, kasih seperti itu disebut sebagai kasih eros. Nah, sedangkan kasih storge itu sama seperti mama sayang anak, ya, papa sayang anak, anak sayang orang tua, itu disebut kasih storge. Sedangkan kasih philea itu adalah kasih di dalam jalinan persahabatan. Misalnya, saya lihat misalnya Nona dengan Laura. Ini 2 orang akrab, berarti dua-dua saling mengasihi. Berarti ini mengasihi dengan kasih philea. Tetapi biasanya kasih agape ini itu lebih fokus kepada kasih ilahi, kasih yang dari atas, dari Allah, itu diberikan kepada manusia. Dan kasih ini memang kasih luar biasa. Karena itu di sini, waktu Yohanes mencatat ini, dia berkata, karena begitu besar kasih, dia tidak pakai eros, tidak pakai philea, tidak pakai storge, yang dia pakai adalah agape. Nah, agape itu seperti apa? Nah, saya memberikan 2 kutipan. Kutipan pertama, dia bilang begini, agape artinya kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang yang macam apa dikasihannya. Seringkali disebut kasih yang walaupun. Kasih walaupun itu apa? Kalau beta sayang lu, kalau lu baik, itu bukan agape. Tapi beta sayang lu walaupun lu jahat, itu namanya agape. Jadi ini kasih yang walaupun. Saya mengasihi kamu walaupun kamu jahat. Saya mengasihi kamu walaupun kamu sudah menyakiti saya. Saya mengasihi kamu walaupun kamu tidak pernah peduli pada saya. Saya mengasihi kamu walaupun. Nah, itu namanya kasih agape. Nah, karena itu kasih ini kelihatannya levelnya lebih tinggi. Terus kutipan yang lain, dalam kutipan ini dia bilang, ini adalah jenis kasih pada level tertinggi. Jadi dari kalau kasih ada strata, level paling tinggi itu adalah kasih agape. Di mana jenis kasih ini sama sekali tidak memandang bulu, tidak bersyarat. Kalau bilang saya sayang lu, syaratnya begini, itu pasti bukan agape. Ya, saya mau mengampuni lu, syaratnya begini, itu bukan agape. Saya mau terima kamu, asal kamu begini, itu bukan agape. Tapi kalau agape dikatakan kasih tidak bersyarat, tidak melihat keadaan orang yang dikasihi, tidak mengungkit-ungkit kesalahan, bersifat terus-menerus dan sama sekali berdasarkan kasih yang benar-benar tidak mengharapkan imbalan. Itu namanya kasih agape. Saya kira pendiri-pendiri kita menamakan gereja ini agape juga pasti karena punya pengertian seperti ini. Yang jadi masalah adalah kira-kira isi jemaat agape ini punya kasih agape seperti ini atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kasih di sini dipakai agape, kasih dengan level paling tinggi, artinya mau menggambarkan bahwa kasih Allah itu memang levelnya paling tinggi.
Karena itu dipilih. Jadi kita bisa lihat kasih Allah yang tidak terbatas diwujudkan dengan menggunakan kata agape di dalam hal ini. Kedua, di dalam kata ini kasih itu begitu tidak terbatas karena ada kata-kata besar. Ya, karena begitu besar. Nah, saya lihat terjemahan yang lain. Misalnya di dalam Contemporary English Version, dia katakan dengan kata-kata so much. Kasih yang so much, kasih yang begitu luar biasa, begitu kuat, begitu besar. Ini fakta kedua. Sedangkan fakta ketiga, sebenarnya kasih itu sendiri, sebenarnya kalau hanya omong kasih dibandingkan dengan hal-hal lain, kasih sudah besar. Kasih misalnya di dalam apa yang dicatat Paulus, kasih lebih besar dan lebih penting dari semua karunia yang ada. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, mungkin ini menyinggung karunia bahasa roh. Seolah-olah orang dengan bahasa roh itu pakai bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di sini dua karunia disinggung. Karunia bahasa roh dan karunia bernubuat. Tapi dua karunia ini kelihatannya hebat sekali. Tapi dua karunia ini levelnya, kalau tidak ada kasih, tidak ada guna. Berarti untuk karunia, kasih lebih hebat dari karunia-karunia. Karena itu orang punya karunia hebat bagaimanapun juga, kalau dia tidak punya kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Gong yang berkumandang, canang yang gemerincing biasa dipergunakan dalam upacara-upacara kafir. Sehingga dengan kata lain, kalau aku punya karunia hebat seperti apapun, kalau aku tidak punya kasih, aku tidak beda dengan orang kafir. Kira-kira maksud Paulus begitu. Lalu kasih juga lebih besar dari semua pengetahuan. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Pinternya luar biasa, pemahamannya hebat, kemampuannya luar biasa. Kalau kasih tidak ada, tidak berguna. Berarti kasih di atas pengetahuan. Lalu kasih juga lebih penting, lebih besar daripada iman untuk buat mujizat. Masih ayat 2. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Selain itu, kasih juga lebih besar dari semua pengorbanan tanpa kasih. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi berarti kasih itu menurut Paulus lebih hebat dari karunia bahasa roh dan karunia nubuat. Lebih hebat dari pengetahuan. Lebih hebat daripada iman untuk bikin mujizat. Bahkan lebih hebat daripada semua pengorbanan yang tidak ada kasih. Lalu Paulus menutup di dalam pasal 13 1 Korintus itu. Dia mengatakan begini. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Lalu ayat yang berikutnya itu, demikian tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar ialah kasih. Berarti memang kasih itu sudah lebih besar. Jadi kalau hanya dibilang Allah mengasihi dunia, itu sudah besar. Itu sudah lebih dari semua. Tapi ternyata saudara-saudara, kasih saja sudah besar, tapi sekarang malah dibilang kasihnya justru besar lagi. Jadi kalau saya mau gambarkan kira-kira begini. Ada karunia, ada iman, ada pengetahuan, ada pengorbanan. Kecil-kecil semua ya. Tapi kalau kasih lebih besar dari semua. Tapi sudah begitu lagi, bukan cuma bilang kasih. Tapi dibilang karena begitu besar kasih Allah. Berarti ini melebihi semuanya. Maka di sini kita bisa lihat tiga fakta. Kata yang dipakai agape. Lalu ada kata besar, lalu ada kata kasih sendiri. Maka dari sini memang kita harus menyimpulkan kalau dikasih tema kasih Allah itu kasih yang tak terbatas, maka memang benar kasihnya sangat
tidak terbatas. Nah, sekarang saya sudah ungkapkan 3 hal itu, tapi saya ingin menunjukkan lebih dalam, lebih menyolok ketidakterbatasan kasih Allah itu dinyatakan dalam beberapa hal. Yang pertama, kasih itu diwujudkan dengan pemberian anaknya. Kita lihat ayat kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Ini menarik. Saya berikan beberapa catatan dari potongan ayat ini. Catatan pertama, yang diberikan oleh Allah kepada dunia itu anaknya. Nah, Allah tidak memberikan seorang malaikat untuk dunia ini, tetapi dia memberikan seorang anak. Kalau dia memberikan seorang anak, dia tidak memberikan anaknya orang lain, tapi anaknya sendiri. Saya pelihara anjing di rumah. Lalu satu kali saya ada di Surabaya, mama saya telepon. Ini sudah ada orang tawar ini, si Caker ini. Caker itu nama anjing. 200.000. Jadi bapak dan mama sudah sepakat untuk lepas. Orang mau ambil. Waktu dibilang begitu, saya bilang begini. Jangan sentuh itu anjing. Kalau 200.000, nanti saya pulang saya bayar bapak dan mama 250.000. Tapi jangan coba-coba korek itu anjing. Ya, artinya adalah bahwa anjing saja untuk dikorbankan saya tidak mau. Apalagi kita lihat pencinta binatang, ya. Sekarang kita lihat anjing mahal-mahal, orang-orang tertentu pelihara anjing dengan sangat begitu mengasihi, begitu sayang anjingnya. Binatang saja orang tidak mau memberikan untuk dipotong, ya. Tapi sekarang kita bisa lihat bahwa yang diberikan oleh Allah ini adalah seorang anak. Di sini tidak boleh dipikirkan anak secara biologis. Ya, Allah tidak punya anak secara biologis. Inilah kesalahannya orang Islam yang selalu bilang Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Juga mereka bilang orang Kristen mengatakan Yesus itu anak Allah. Kalau dipikirkan anak Allah itu seperti kambing beranak, sapi beranak, kita juga tidak percaya begitu. Tapi anak Allah maksudnya adalah dia punya hakikat yang sama dengan bapaknya. Karena itu maka ada orang pernah bertanya, Yesus itu anak Allah atau Allah? Saya bilang dua-dua. Sekarang saya tanya kamu itu anak manusia atau manusia? Kamu anak manusia? Ya, betul. Kamu manusia? Betul juga. Nah, kalau begitu Yesus itu anak Allah sekaligus Allah. Karena hakikatnya sama dengan bapaknya. Jadi ini bukan bicara anak biologis. Nah, Allah memberikan anaknya untuk dunia ini. Ini catatan pertama. Kedua, anak yang diberikan itu justru untuk menderita, disalib, dan mati. Saudara, kalau ada orang minta anak saudara, mau? Ada juga yang mau ya. Daripada lu tinggal dengan papa mama, lu menderita, lebar lu ikut om saja. Ya kan? Nah, jadi kalau ada orang minta anak kita, ada kemungkinan kita mau. Tapi kalau ada orang bilang bisa minta anak kok ketemu potong kok. Ya kan? Nah, maka saya kira tidak ada orang yang mau. Kita mungkin bisa rela memberikan anak kita demi masa depan dia yang lebih bagus, demi nasib yang lebih bagus. Tapi kalau diminta untuk dipotong, diminta untuk dibuat menderita, diminta untuk dibuat menjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakan, saya kira tidak ada orang mau. Tetapi persoalannya adalah waktu Allah memberikan anaknya, memang tujuan memberikannya yaitu untuk menderita dan mati. Dan ini disadari Yesus. Yesus mengatakan dalam Matius 20 ayat 28, dia mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia diberikan memang untuk mati. Itu bedanya Yesus dengan orang lain. Orang lain lahir untuk hidup, tapi kalau Yesus lahir untuk mati. Seringkali juga saya menghadapi orang Islam berkata, kalau Yesus Tuhan, mengapa dia tidak bisa membebaskan dirinya dari salib? Saya bilang, memang dia tidak mau membebaskan diri dari salib, memang tujuan dia datang adalah mati. Kalau dia mau selamat, kalau Yesus mau selamat, pasti bisa. Kenapa?
Waktu orang tangkap dia di Taman Getsemani, ya, mereka cari dia, lalu dia bilang apa? Siapakah yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Dia bilang, akulah dia. Lalu, apa yang terjadi? Waktu bilang, akulah dia, lalu jatuh. Jadi ada penafsir mengatakan Yesus bilang, akulah dia. Dia hanya omong 2 kata, roboh. Lalu ada penafsir bilang, 2 kata saja mereka terlempar ke tanah. Seandainya dia bikin 1 kalimat lebih panjang, bukan terlempar ke tanah, tapi terlempar ke neraka. Jadi sebenarnya kalau Yesus mau lolos, bisa. Tapi memang dia tidak mau lolos. Kadang-kadang kita baca di Alkitab, Yesus mau dibunuh, lalu dia lari. Ya kan? Dia menghindar. Mengapa dia menghindar? Karena belum saatnya mati. Kalau belum saatnya mati, jangan cari mati. Tapi kalau sudah saatnya mati, Yesus justru sengaja membawa diri ke Yerusalem. Supaya apa? Supaya dia bisa dibunuh mati. Nah, jadi anak ini diberikan untuk mati. Yesus diberikan kepada dunia ini untuk dibunuh secara keji. Nah, bayangkan, Anda sangat mengasihi sekelompok orang, lalu Anda memberikan anak Anda yang paling Anda kasihi untuk dibunuh. Itu kasih macam apa? Ini kasih tidak masuk akal. Ini kasih melampaui akal. Karena itu Paulus dalam Roma 5 ayat yang ke-8, dia mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan Kristus telah mati. Kita bandingkan dengan Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, yang pertama yang diberikan adalah anak. Kedua, yang diberikan adalah anak untuk dibunuh. Yang ketiga, anak itu adalah anak yang dikasihi. Ya. Memang itu tidak muncul di dalam teks kita, tapi kita tahu bahwa Yesus itu anak yang dikasihi. Misalnya dalam Matius pasal 3 ayat 17. Waktu Yesus dibaptis, terdengarlah suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Atau Matius 17 ayat 5, dikatakan tiba-tiba dia berkata, turunlah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi. Berarti Yesus anak yang diberikan itu anak yang dikasihi. Kalau orang minta anak saudara untuk dipotong, saudara bilang, ya ambil yang paling jahat itu. Potong dia sudah. Saudara akan bilang begitu? Anak yang paling jahat pun saudara tidak akan kasih. Ya kan? Anak yang paling brengsek pun saudara tidak akan kasih. Tapi kalau memberikan anak yang paling dikasihi, wah itu melampaui. Kasihnya tidak terbatas. Melampaui akal kita untuk membayangkan itu. Kalau saudara punya anak yang paling menjengkelkan, paling kualat, lalu saudara bilang, habis dia maki-maki saudara, dia naik motor, lalu lari, saudara bilang, lupi kok mati sudah. Tiba-tiba 1 jam kemudian, orang kasih tahu, anak su mati. Saudara bilang, syukur. Begitu? Tidak kan? Pasti saudara sedih juga, padahal anak yang brengsek. Apalagi anak yang paling dikasihi. Ini yang dibunuh mati. Ini melampaui akal. Lalu catatan keempat, anak itu adalah anak tunggal. Ya, teks kita, ya karena begitu besar, dia memberikan anaknya yang tunggal. Alkitab mengatakan Yesus itu anak tunggal. Dalam Yohanes 1 ayat 18 berkata demikian. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah. Atau 1 Yohanes 4 ayat 9. Ya. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Anak tunggal artinya satu-satunya. Saudara anak Tuhan atau bukan? Anak Allah atau bukan? Jadi Allah punya berapa anak? Ya. Yesus itu anak Allah ya. Saudara? Yang sana? Yang sana? Berarti ada berapa banyak anak Allah? Banyak.
Kalau Allah punya anak banyak, kenapa di sini dia bilang anak tunggal? Galatia pasal 4 ayat 5. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saya kasih terjemahan King James. The adoption of sons. Adopsi. Sehingga kita diadopsi menjadi anak. Jadi kita semua ini sebenarnya anak Allah. Hanya anak hasil adopsi. Anak yang sungguh-sungguh cuma satu. Yaitu Yesus. Makanya Yesus disebut anak tunggal. Tapi kita semua anak hasil adopsi karena iman. Jadi kita sebenarnya kita diadopsi waktu kita beriman. Sebelum kita beriman kita anak. Ya? Nggak ada di sini ya. Tapi Yohanes 8 ayat 44 bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 ayat 44. Jadi sebelum kita percaya Yesus, kita tuh secara rohani itu anak iblis. Kapan kita percaya Yesus? Yohanes 1 ayat 12 bilang, kamu menerimanya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Karena itu kalau orang ada dalam gereja tapi dia belum terima Yesus, minta maaf, dia belum anak Allah. Dia anak iblis. Ada anak iblis yang kebetulan jadi majelis. Ada anak iblis yang kebetulan ikut paduan suara. Banyak seperti itu. Ya. Nah, jadi Yesus ini kita berbeda dengan kita. Kita pun anak Allah, tapi Yesus anak tunggal, anak sungguh-sungguh, anak satu-satunya. Dan anak satu-satunya itu diberikan. Kalau ada orang punya 10 anak, lalu minta satu untuk dipotong, dia kalau mau kasih itu sudah heran, ya. Tapi kalau dia punya satu-satunya anak tunggal, lalu dikasih untuk dibunuh, itu melampaui akal. Kalau begitu kita bisa lihat kasih Allah yang tidak terbatas ini diwujudkan dengan memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Jadi itu hal pertama yang menunjukkan bahwa kasih Allah ini adalah kasih yang tidak terbatas. Itu pertama. Sekarang yang kedua. Kasih itu ditujukan pada dunia. Ayat kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di sini kata dunia. Ini dunia di sini bukan bicara bola bumi. Dunia di sini bukan bicara alam semesta, bukan. Tapi dunia di sini yang dimaksudkan dengan dunia ini adalah bicara tentang manusia yang ada di dalam dunia ini. Tapi manusia yang mana? Orang Yahudi itu menganggap bahwa mereka bangsa pilihan Allah dan mereka lah yang akan diselamatkan. Sedangkan semua orang yang non-Yahudi itu tidak akan diselamatkan oleh Allah. Bagi orang non-Yahudi, semua bangsa lain itu hanyalah diciptakan oleh Allah untuk menjadi kayu api, untuk menyalakan api neraka. Itu menurut orang Yahudi. Nah, tetapi di sini Yohanes menulis kasih Allah itu diberikan kepada dunia, maksudnya berlaku untuk orang Yahudi, untuk non-Yahudi, atau dengan kata lain, untuk semua bangsa. Dan karenanya kita percaya Yesus Kristus itu diberikan menjadi juru selamat dan juru selamat seluruh bangsa. Di dalam berita Natal, Lukas 2 ayat yang ke-10-11, di sana dikatakan, aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Atau 1 Yohanes 2 ayat 2. Dia dikatakan, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia menebus dosa seluruh dunia. Pasal 4 ayat 14. Dia adalah juru selamat dunia ini. Dari semua ini, kita tahu bahwa kasih Allah itu untuk semua manusia. Nah sekarang saudara, kalau memang kasih itu diberikan pada semua manusia, ini waktu dia berikan anak itu boleh dibilang pemberian yang besar sekali ya. Pemberian yang berharga karena anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasih ini hadiah luar biasa. Biasanya hadiah paling bagus diberikan pada
kalau ada lomba menyanyi, ya hadiah paling bagus itu diberikan pada lomba menyanyi. Juara 1 10 juta, juara 2 20 juta, juara 3 30 juta. Loh kan jadi aneh. Biasanya hadiah terbesar, hadiah terbaik untuk orang paling baik. Tapi sekarang bayangkan bahwa pemberian Allah ini, anaknya ini hadiah terbaik. Mestinya diberikan untuk manusia terbaik. Tapi sekarang kita lihat model bagaimana sih manusia yang menerima kasih Allah. Roma pasal 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung misa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Model bagaimana ini manusia? Rusak semua kan? Tapi menariknya adalah hadiah terbaik dari Allah diberikan untuk manusia paling rusak. Biasanya hadiah terbaik diberikan pada orang paling baik. Itu umum. Tapi kasih Allah memberikan hadiah yang terbaik pada orang paling buruk. Kita baca ini ayat ini tidak ketemu satu baik pun. Semua buruk. Kerongkongan mereka, kaki mereka, tangan mereka, akal budi mereka, semua rusak. Tapi untuk orang-orang seperti inilah Allah memberikan hadiah terbaik, yaitu putra tunggalnya. Karena itu ada orang mengatakan Allah itu layak disebut sebagai pencinta terbesar. Karena dia mencintai orang-orang yang tidak layak dicintai. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kasih Allah itu tidak terbatas. Kenapa? Karena kasih itu diberikan pada orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih itu. Itu kedua. Ketiga, kasih Allah itu tidak terbatas karena kasih itu mengandung pembebasan terbesar. Apa pembebasan terbesar? Ayat kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa itu adalah pembebasan terbesar. Mengapa tidak binasa itu pembebasan terbesar? Karena kalau seorang bisa tidak binasa, nilainya atau harganya lebih mahal dari dunia. Matius 16 ayat 26, Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kalau nyawanya binasa, apa artinya kamu punya seluruh dunia ini? Beberapa waktu yang lalu saya lihat di internet, ada orang di Indonesia pas mati minta dikubur dengan motornya. Jadi betul-betul masuk, mereka ikut dia sungguh-sungguh masukkan dengan motor di lubang kuburnya. Di Brasil ada orang yang kaya raya, waktu dia mau mati dia langsung pesan mobil mewah dan minta supaya dia tidak boleh dimasukkan di peti mati, tapi di mobil itu. Jadi mereka pakaikan jas lengkap dengan kacamata hitam, lalu ikat tangannya seperti memegang setir, lalu dengan mobil mewah itu turunkan sebagai peti mati, turun di dalam lubang kubur. Pertanyaannya adalah, kau mau pi mana? Gitu. Dan karena itu jangan bodoh ya. Kebanyakan orang perlu isi apa-apa di peti mati itu untuk apa? Ada orang yang mati isi Alkitab, orang mati tidak perlu Alkitab. Kasih tinggal di luar supaya orang hidup baca bertobat. Saya kenal ada orang yang dikubur karena bapak tua rajin badminton, jadi pas mau kubur mereka tunggu, kasih masuk dia punya raket apa segala macam. Lalu terus untuk apa? Ya, dia mau pertandingan kah atau apa? Ya itu semua sebenarnya sesuatu tradisi yang salah ya. Jadi semua itu kalau sudah mati ya lewat.
Kemarin baru ada saya kubur orang mati. Sebenarnya bukan jemaat sih. Jemaatnya King of King. Tapi entah bagaimana, hari penghiburan hari pertama rupanya yang khotbahnya tidak jelas, yang pimpin menyanyi juga tidak jelas, musik lari lain, lagu lari lain. Akhirnya tuan rumah tersinggung, tuan rumah korek mereka. Kalau pimpin ibadah itu ya tolong dipersiapkanlah dengan baik, masa musik lari lain. Inilah tersinggunglah mereka. Akhirnya mereka bilang kalau begitu cari gereja lain saja yang mau urus. Jadi akhirnya tidak ada orang mau kubur itu orang mati. Akhirnya mereka datang minta tolong saya, oke tidak apa-apa saya kubur. Ya, jadi kemarin saya berkhotbah dari orang kaya dan Lazarus. Lalu saya bilang tema khotbah saya hari ini adalah kematian itu titik-titik. Itu temanya. Terus titik-titik itu apa? Nah, itu yang mau saya isi hari ini. Yang pertama adalah kematian itu pasti. Orang kaya mati, Lazarus juga mati. Kedua, kematian itu akhir. Akhir dari apa? Akhir dari semua cerita di dunia ini. Orang kaya itu kaya luar biasa, tapi akhirnya berakhir juga. Jadi kalau saudara kaya macam apapun juga, cari kehormatan, cari kedudukan, cari pangkat dan segala macam, ingat akhir juga. Tapi Lazarus itu miskin luar biasa, tapi berakhir juga. Berarti semenderita-menderitanya saudara, sesakit-sakitnya saudara, sesusah-susahnya saudara akan berakhir juga. Tapi yang ketiga, kematian itu awal. Awal apa? Begitu mati, orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Begitu mati, Lazarus ada di pangkuan Abraham di surga. Berarti bagi orang kaya, mati itu awal penderitaan. Tapi bagi Lazarus, mati itu adalah awal kebahagiaan. Persoalannya bagi saudara adalah, kalau saudara mati nanti, itu awal apa? Awal kesengsaraan atau awal penderitaan? Saya KKR kemarin. Ya, pas ada orang mati tapi saya tantang saudara terima Yesus atau tidak. Saya tidak tahu ini yang almarhumah yang mati, saya tidak kenal dia, apakah dia beriman atau tidak. Bahkan sebelum saya khotbah itu kan ada orang bilang, dan marilah kita berdoa supaya semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Dan saya bilang, kalau orang sudah mati dan dia percaya Yesus, dia masuk surga, dia tidak butuh doa saudara. Tapi kalau dia sudah masuk neraka, kau berdoa sampai lantai lubang pun tidak akan pindah. Jadi tidak ada manfaat berdoa untuk orang mati. Lebih baik berdoa untuk yang masih hidup, atau kalau dia hampir mati, kita berdoa untuk dia, ya, supaya dia bertobat. Nah, jadi itu berarti bahwa apa saja yang kita punya, kekayaan, kehormatan, semua tidak ada guna kalau binasa. Nah, karena itu dikatakan bahwa Allah memberikan anaknya kepada kita supaya yang percaya tidak binasa. Berarti tidak binasa ini adalah pemberian terbesar yang bisa diberikan kepada kita. Ya, apa artinya seorang punya isi dunia tapi kehilangan nyawa? Kita punya lagu lama. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Ya, karena itu maka ingat, saya kemarin bilang kita semua nih calon almarhum, calon almarhumah. Jangan pikir umur. Ada orang yang sakit setengah mati, panggil saya doa serahkan. Sudah doa serahkan 3 kali juga tidak mati. Padahal bau tanah tapi tidak mati. Tapi ada orang baru keluar dari rumah bau parfum Bapak, ya kan? Tapi tangki sikat dan selesai. Seorang namanya Isadora Duncan. Dia seorang penari yang hebat terkenal. Dia mau bikin konser dan semua sudah tunggu dia di hall untuk konser. Dia kebiasaan pakai selendang. Nah, untuk nanti pakai menari. Nah, naik mobil, selendang lilit di leher, tapi buka kaca mobil. Karena buka kaca mobil, angin tiup ini selendang terkait di roda guling itu selendang, tapi selendang sini ini dan mati. Ya. Maka kalau orang tidak percaya kepada Yesus, dia binasa. Tapi kalau kita bisa tidak binasa, itu adalah pemberian terbesar. Kasih Allah itu tidak terbatas. Kenapa? Karena di dalam kasih itu ada satu pemberian terbesar bagi kita. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat,
Kasih Allah itu tidak terbatas karena kasih itu memberikan kepada kita milik terbesar. Apa milik terbesar yang kita bisa miliki dari kasih Allah? Ayat kita, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua sudah hidup, tapi hidup yang sesungguhnya, hidup secara rohani, itu tidak semua orang miliki. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama artinya hidup. Kata pertama adalah bios. Makanya dari kata bios ini menurunkan kata biologi. Jadi biologi itu artinya ilmu tentang yang hidup. Nah itu bios. Nah kita semua nih bernapas, berarti kita semua nih punya bios. Tapi kata memperoleh hidup yang kekal, kata hidup di sini ternyata bukan bios, tapi kata Yunani yang lain yaitu zoe. Dan zoe ini bukan bicara tentang nafas, tapi tentang persekutuan dengan Allah yang mengakibatkan hidup. Nah, banyak orang punya bios, tapi tidak punya zoe. Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Punya hidup dalam kelimpahan. Waktu Yesus datang juga kita semua masih bernapas kok. Berarti kita punya bios. Tapi Yesus datang untuk memberikan zoe kepada kita. Nah, zoe atau hidup yang kekal inilah milik terbesar yang kita bisa miliki. Kata hidup di sini kontras dengan binasa. Ada seorang penafsir namanya Lenski. Lenski mengatakan tidak binasa artinya mempunyai hidup kekal, tidak mempunyai hidup kekal artinya binasa. Ya. Kata kekal berarti selama-lamanya. Selama-lamanya berarti tidak berhenti. Karena itu kalau keselamatan bisa hilang, namanya bukan hidup kekal. Tapi kalau hidup kekal itu artinya tidak bisa hilang. Terus menerus. Dan ini berarti sekali seorang percaya Yesus, dia pasti selamat. Yesus sendiri janji di dalam Yohanes 10 ayat 20 sampai 28-29. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. Jadi seolah-olah orang sudah percaya ini ada di tangan Yesus. Siapa mau rebut? Tangan Yesus yang pegang, siapa mau merebut? Tapi kalau dirasa tangan ini kurang kuat, ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tadi sudah tangan Yesus, sekarang tangan Bapa. Sekarang kalau saudara percaya Yesus, ada dua tangan hebat yang pegang saudara. Tangan Bapa dan tangan Yesus. Setan mana yang bisa rebut? Ya. Kekuatan mana yang bisa rebut saudara? Setan mana yang bisa membuat saudara masuk neraka? Tidak. Kalau saudara betul-betul orang percaya, orang beriman, dua tangan hebat ini memegang saudara. Saudara pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah milik terbesar yang bisa dipunyai. Dalam dunia ini kita boleh punya apa saja. Punya milik-milik apa saja. Tapi milik terbesar itu adalah hidup yang kekal. Semua yang kita punya di dunia ini tidak ada artinya. Dua minggu lalu saya baru kubur juga orang mati. Dalam beberapa minggu ini saya sudah kubur 3 orang mati. Dan KKR semua. Ya. Lalu saya mengatakan bahwa saya kasih satu cerita bahwa ada orang kaya sekali, punya emas banyak di dunia ini. Tapi dia orang percaya. Akhirnya mati, malaikat jemput dia. Waktu jemput dia lihat punya emas banyak-banyak, dia rasa rugi. Lalu dia bilang, malaikat bisa bawa 10 kilo kok. Malaikat bilang tidak perlu, dia bilang 5 sah. Malaikat bilang tidak perlu, dia bilang nah 1 sah. Akhirnya malaikat bilang bawa suh. Akhirnya dia pikul bawa emas 1 kilo taruh di tas. Lalu malaikat bawa dia mendarat di surga. Begitu mendarat di bandara surga, dia lihat bandara semua dari emas. Begitu keluar jalan rayanya dari emas. Begitu dia lihat gedung-gedung bertingkat tinggi dari emas semua. Begitu dia lihat semua emas, dia angka ambil emas 1 kilo. Aduh, apa artinya ini 1 kilo? Bikin berat-berat saja. Malaikat tak salah mata dia buang dia punya emas. Waktu dia buang dia punya emas, satpam prit 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 dilarang buang sampah sembarangan. Nah,
Artinya emasnya yang berkilo-kilo itu untuk urusan kekekalan itu sampah. Ya. Karena itu maka marilah kita boleh punya apa saja di dunia ini, tapi milik terbesar itu sudah punya atau belum? Yaitu hidup yang kekal. Nah, kasih Allah memungkinkan untuk kita mempunyai the great position itu, satu milik terbesar. Kasih Allah tidak terbatas. Kenapa? Dia berikan anaknya. Kedua, kasih Allah itu dia bukan cuma berikan anaknya saja, tetapi kasih Allah itu diwujudkan dengan diberikan pada dunia yang sama sekali berdosa, yang rusak. Kasih itu memberikan pembebasan terbesar, dan kasih itu juga memberikan milik yang terbesar. Syaratnya cuma satu, supaya setiap orang yang percaya. Percaya ini penting. Karena itu kalau lihat orang, saudara-saudara yang kira-kira mau mati, ya, ini kayaknya dari sisi secara manusia sakit ini rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Lebih utamakan jiwanya daripada kesembuhannya. Karena itu saya juga bicara dengan teman-teman. Ada teman yang sakit yang kita lihat secara manusia harapan tipis. Tapi saya bilang pada Nona, bilang Lora, kita bikin pertemuan, lalu kita beritakan Injil kepada dia. Mungkin dia sudah beriman, tapi kita tidak tahu persis. Kalau dia sudah beriman, syukur. Tapi siapa tahu belum. Karena itu kita pastikan sungguh-sungguh bahwa dia sudah beriman. Kapan dia mati, kita tidak pernah kehilangan dia. Karena nanti ketemu juga di surga. Ada satu, waktu saya memikirkan tema ini, ada satu lagu. Itu lagu terlalu lama, saya terakhir dengar waktu masih di Agape. Ya, selama itu 8 tahun ini saya tidak pernah dengar lagu itu lagi. Kasih Allah amat besar. Kenapa saya tidak pernah dengarkan itu lagu? Kayaknya hanya ada di PPK, ya kan? Tapi hebat lagu itu, bahwa seandainya langit ini kertasnya, ya kan? Semua laut ini tintanya, pohon-pohon itu penanya untuk menggambarkan kasih Allah. Kita tidak bisa menggambarkan kasih Allah. Karena itu, kalau sudah punya kasih Allah di dalam Kristus, jangan jadi mualaf. Ya, siapa yang tinggalkan Kristus rugi besar. Ya, siapa yang membuang Kristus dan menggantikan dengan lain rugi besar. Saya sering berkata, orang yang menukar Kristus dengan yang lain sama dengan orang yang membuang emas dan ganti dengan seng. Marilah kita bersyukur bahwa kasih Allah besar bagi kita. Amin.